Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah Ibu senang mendengarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini Ibu akan Ibu belum berkenalan. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Ella Alfimerani, bisa dipanggil Bu Ella atau senyamannya kalian aja. Nah, Ibu di sini mengampu di kelas 10, di kelas kalian. Baik, Ibu akan menyampaikan materi mengelola emosi. Nah, pada kegiatan hari ini nanti saya akan menyampaikan penjelasan materi dari saya, lalu diskusi, dan di akhir akan ada kuis yang seru menggunakan kuisis. Bagaimana, apakah kalian siap? Siap Bu. Insyaallah siap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah marah atau bahkan sering marah? Saya. Baik. Marah itu termasuk dalam bentuk emosi ya anak-anak. Nah, emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Lalu emosi itu dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, lalu ada juga kematangan emosi. Kematangan emosi adalah kemampuan remaja dalam mengekspresikan emosi secara tepat dan wajar dengan pengendalian diri, memiliki kemandirian, memiliki konsekuensi diri, serta memiliki penerimaan diri yang tinggi. Nah, menurut kalian, kematangan emosi itu seperti apa? Mampu mengendalikan emosi, Bu. Nah, bagus sekali jawabannya. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk emosi. Nah, apakah kalian tahu apa saja bentuk-bentuk dari emosi? Marah, Agresif. Yang lain? nangis, Nah, iya. tertawa, bahagia. Benar sekali. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk emosi, yaitu yang pertama ada kesedihan, lalu malu, lalu ada rasa cinta, rasa takut, kenikmatan, amarah, terkejut, dan juga jengkel. Selanjutnya, sebab dan akibat terjadinya emosi. Karena emosi itu tidak muncul begitu saja ya anak-anak, emosi itu muncul karena ada penyebabnya. Nah, berikut penyebab dan akibat terjadinya emosi. Yang pertama, pola asuh orang tua. Keluarga merupakan tempat utama merupakan tempat utama dalam kehidupan anak dan tempat belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Lalu, yang kedua adalah pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian trauma di masa lalu itu juga dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada diri seseorang. Lalu yang ketiga ada temperamen. Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional seseorang. Lalu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal. Seperti pria itu memiliki emosi yang berbeda dengan wanita. Mungkin wanita lebih gampang marah. Lalu selanjutnya ada usia. Perkembangan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan kematangan fisiologi seseorang. Jadi mungkin semakin bertambahnya usia, jadi lebih mudah untuk mengelola emosi. Lalu selanjutnya perubahan interaksi di sekolah. Posisi guru sangat strategis untuk pengembangan emosi melalui penyampaian materi yang positif. Lalu perubahan interaksi dengan teman sebaya dan juga perubahan jasmani. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengingat kapan terakhir kalian marah atau emosi. Lalu penyebabnya apa?
Mbak Asri? Mungkin? Bahagia. Kemarin saya bahagia, Bu. Karena apa? Karena saya bisa jalan-jalan jauh sendirian. Oke, lalu Mas Rian? Pertanyaan apa, Bu? Kapan terakhir apa namanya merasa marah atau emosi atau seneng? Tadi pagi, Bu, saya kesal. Karena apa? Karena kalah main game. Oke. Nah, itu semua contoh penyebab emosi. Karena kalau emosi tidak terkontrol, akibatnya bisa bertengkar atau menyesal di kemudian hari. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang paling penting, yaitu cara mengelola emosi dengan baik. Nah, yang pertama, mengelola pola pikir. Ketika muncul pikiran negatif, coba untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Lalu, mengatur situasi, mengalihkan fokus, melakukan kegiatan yang disukai, menjalin komunikasi dengan orang terdekat, menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, lalu membantu orang lain, mengembangkan sikap toleransi, dan menceritakan perasaan kepada orang yang dipercaya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kuis ya anak-anak. Nah, kuis ini hanya untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan buka HP kalian dan masuk ke kuisis. Ada sebentar. Sebentar ya anak-anak, sinyalnya terganggu. Nah, kalian bisa scan atau memasukkan kode pada. Boleh maju, Bu, Bu. Boleh, silahkan. 83 745. Ya sing bos kan kok. Saya tidak membawa HP, Bu. Boleh bergabung sama temannya ya, Mbak. Apakah semuanya sudah? Duh, lagi Mbak Asri. Lagi Mbak Asri. Ayo yang lain. Jeffrey siapa? Oh, Mas Rian ya? Jeffrey dan nama panggungnya dia Nicole. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah. Oh, iya. Langsung saja ya, teman-teman. Anak-anak.
untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, kesimpulan pada pertemuan hari ini, boleh Mas Putra untuk membantu menyimpulkan. Emosi merupakan reaksi perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Setiap individu memiliki berbagai bentuk emosi yang dipengaruhi oleh faktor seperti keluarga, pengalaman, usia, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik melalui pola pikir positif, komunikasi yang baik, melakukan kegiatan yang bermanfaat, serta menerima diri sendiri. Baik, terima kasih Mas Putra sudah membantu untuk menyimpulkan. Oh iya, Ibu, ini ada LKPD dan evaluasi hasil, nanti bisa dikerjakan setelah pertemuan hari ini, nanti dikumpulkan setelah istirahat kedua. Baik, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Senang. Sangat senang. Oke. Menambah pengetahuan. Ya. Oke, terima kasih ya anak-anak atas partisipasinya. Ibu harap kalian bisa menerapkan cara mengelola emosi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih juga atas partisipasinya pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai kurangnya disiplin pada setiap individu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.